Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil hidayati wal yaqin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhus samawati wal inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Id yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, kembali kita menyaksikan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat ibadah, nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam. Diberikan kepada kita manusia oleh Allah kecuali hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya, kepada orang-orang yang menyadari akan eksistensi dirinya sebagai seorang hamba, kepada orang-orang yang menundukkan dirinya pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kesempatan, nikmat kekuatan dan berbagai macam nikmat duniawi lainnya. Itu adalah nikmat yang in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kata Allah, maka sungguh dan benar-benar akan kutambahkan nikmatku untukmu. Tetapi kalau kamu ingkar, kamu menggunakan nikmatku untuk cenderung berbuat maksiat dan dosa kepadaku, maka sungguh azabku sangat pedih. Maka semua nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian adalah nikmat yang harus kita, bahwa nikmat ibadah itu adalah nikmat yang terbesar dalam hidup ini. Nikmat hidayah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah, kita masih bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Ini nikmat terbesar dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Selanjutnya, marilah kita berkirim salawat kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah kenabiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk mengikuti jalan-jalan sunnahnya sampai mau menjemput kita semua. Pada kesempatan ini, khotib tidak lupa untuk mengajak, mengingatkan kepada kita semua. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah-perintahnya kita tunduk dan patuh untuk melaksanakannya. Demikian juga dengan larangannya kita tunduk dan patuh untuk meninggalkannya. Yakinlah bahwa hanya dengan jalan ini kita akan bisa mendapatkan kemenangan dan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Setiap kita ini adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Ismailmu itu mungkin hartamu, mungkin jabatanmu, mungkin itu adalah kedudukan pangkatmu, atau itu adalah egomu sendiri. Ismail adalah sesuatu yang engkau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintahkan untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena pada hakikatnya semua adalah milik Allah, termasuk ini. Kami ingin mengingatkan 3 pelajaran penting yang bisa dipetik oleh kita dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita di hari raya Kurban ini.
beribadah yang Allah berikan kepada kita nikmat hidayah agar bisa kita melakukan ibadah di hari raya Idul Adha ini, mengingatkan kita akan tujuan daripada penciptaan kita di atas muka bumi ini. Inilah jamaah sekalian, setiap amal ibadah yang kita lakukan hendaklah mengingatkan kepada kita untuk apa kita berada di atas muka bumi ini, yaitu semata-mata untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah misi kehidupan kita yang sesungguhnya, sebagaimana Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai yakin, sampai ajal datang kepadamu. Kehidupan dunia ini jamaah sekalian hanya sementara, hanya sebagai tempat persinggahan saja, sehingga kita beribadah kepada Allah tidaklah lama, hanya sebentar apabila dibandingkan dengan kehidupan panjang yang akan kita lalui nantinya di hari akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di atas muka bumi ini. Itu artinya jika umur yang dimiliki oleh kita adalah berdasarkan kepada umur yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW 63 tahun, maka sesungguhnya lama kehidupan kita di atas dunia ini berdasarkan pada waktu perhitungan akhirat hanya 2,5 jam saja. Inilah jamaah sekalian, misi kehidupan kita. Setiap amal ibadah yang dilakukan hendaklah mengingatkan kita bahwa kita sedang melakukan misi kehidupan kita di bumi ini. Mengapa Allah ciptakan kita di muka bumi ini? Jamaah sekalian, ketahuilah bahwa ibadah yang Allah inginkan kepada kita untuk kita lakukan itu bukanlah sembarang ibadah. Ibadah yang Allah inginkan kepada kita adalah ibadah yang dimurnikan, penyembahannya hanya kepada Allah semata, dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil, sebagaimana yang terkandung dalam zikir yang mulia itu, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, atau dia masih punya keyakinan boleh saja beribadah kepada selain Allah, atau dia punya keyakinan bahwa kita sebagai manusia ini punya hak untuk memilih untuk disembah atau tidak, maka sesungguhnya dia memiliki keyakinan syirik ataupun amalan syirik ketika dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingatlah jemaah sekalian, ketika awal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah haji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj, wa isbawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami menganugerahkan kepada Ibrahim satu tempat di Baitullah. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mempersiapkan Baitullah Ka'bah, seraya Allah mengatakan kepadanya, Allah tusyrik bi syai'in, wahai Ibrahim, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, awal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah dan untuk mengajak manusia melakukan haji. Allah ingatkan terlebih dahulu, wahai Ibrahim, janganlah engkau